jangan pernah jalan sendiri di lift dan lorongnya. Gue pernah lo waktu. Nah makanya sampai sekarang hilang nggak ditemuin gara-gara dia tidur jalan, dia masuk ke area lautnya, hilang. Udah dicari sama tim SAR, udah dicari sama dukun, nggak ketemu sampai sekarang. Lagi mimpi, terus tiba-tiba bunyi ting tong gitu kan, sekali doang. Itu bel, dan gue denger jelas banget. Ada orang di balkon. Di balkon. Dia posisinya si gedung itu tuh mirip apartemen kalau gue bilang. Lihat apartemen yang di Pengabdi Setan 2. Yes. Itu posisinya bentuknya seperti itu. Ini gongnya di sini nih. Maksudnya cerita sesungguhnya yang tentang si I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Ini kan gue udah mulai bikin konten namanya cerita gerbek hotel kan ya, kalau nggak salah hashtagnya ya, cerita gerbek hotel. Nah di Instagram tuh rame banget kayak pembahasan pengalaman orang-orang kalau lagi di hotel. Sebenarnya pengalamannya nggak harus horor, kayak banyak bisa yang bagus juga kan? Iya, banyak yang kayak misalkan dia pengalaman pas ulang tahun, dapat yang lain-lainnya. Cuman emang yang sering di highlight sama followers gue lebih ke pengen cerita, bang kalau di hotel ini ada suara geser-geser kursi, ada suara apa itu kayak gimana ceritain dong. Nah ya itu yang jadi banyak orang-orang pengen denger ceritanya. Terus tiba-tiba kan ketika udah rame orang tuh udah mulai banyak cerita di kolom komen. Iya benar. Nah banyak tuh yang gue share ceritanya di sosial media gue capture komen mereka yang ceritanya panjang dan menimbulkan komentar-komentar yang lumayan cerita pengalaman mereka, cerita gerbek hotel. Tapi mostly 90% tuh horor. Nah kali ini kan gue kemarin denger ceritanya lu abis jalan-jalan di salah satu resort ya? Bukan jalan-jalan ya tepatnya. Jadi lebih ke gathering ya. Gathering di salah satu resort lah ya. Iya betul. Kalian mungkin udah pada tahu ya. Tapi ya mungkin bisa gue kasih flashback sedikit ya. Boleh kan kejadian kapan? Kejadian nyata nih, bener-bener kejadian nyata. Dan gue nggak tahu nih, ini gue mesti bilangnya ini horor apa bukan gitu kan. Oh, I see. Iya kan? Ya. Jadi lo ceritain dulu ini latar belakangnya di mana, tempatnya, lokasinya dan lain-lainnya. Di sini kita sengaja nggak nyebutin nama resortnya atau nama hotel penginapan dan lain-lain. Pokoknya di semua video gue nggak pernah nyebutin nama penginapan, hotel, resort, villa dan lain-lainnya. Gue selalu pakai inisial, lokasi, tempat, daerah dan sebagainya. Dan kali ini pun Asep mau cerita tentang salah satu resort ini ya. Iya betul. Kita langsung dengerin aja dari Asep. Jangan lupa subscribe dulu guys. Oke. Di subscribe. Subscribe bis. Ya udah. Ceritain dong. Jadi gini, beberapa bulan yang lalu ya. Jadi bulan Juli kalau nggak salah. 2024 ya? Iya, tahun ini. Jadi ada gathering nih kita ceritanya di tiap tahun kan di kantor kita tuh emang ada gathering kan. Tapi biasanya gatheringnya itu ya tergantung dari mereka lah gitu. Karena akhirnya dicetuskanlah ya kan gatheringnya itu keluar kota nih ceritanya ya kan. Oke, jadi lokasi si resort ini di luar Jakarta ya. Dan tadinya setelah gua kan kita bebas milih nih mau ikut apa enggak gitu kan. Nah ternyata teman gua nih memaksa gua untuk ikut gitu kan. Padahal gua udah tahu nih kayaknya nih resort ini track recordnya agak-agak maksudnya gimana ya? Maksudnya horor lah ibaratnya gitu kan. Jadi lu emang udah dikasih tahu, udah tahu itu lokasinya di mana? Lokasinya ini kita udah dikasih share. Kita nanti di sini ya gitu kan. Udah oke. Nah sampai pas pendaftaran itu gua masih nggak mau kan. Terus akhirnya yaudah temen gue lu harus ikut gue gitu kan, temenin gue gitu kan. Udah akhirnya gue ngikut udah tuh. Dan kita ya udahlah sampai hari H tuh kita jalan kan. Ya udah pas nyampe situ ya udah terbayangkan ya. Maksudnya hotelnya itu seperti apa, karena kan udah banyak berseliweran tuh kan biasalah kita sebagai orang yang suka staycation ya kan, kita kan harus cek dulu nih ya kan, cek ombak nih, review-reviewnya seperti apa di situ kan. Dan ternyata ya banyak artikel yang mengarah ke situ kan. Jadi sebelum lo datang lo langsung
riset dulu lah. Ada apa tuh di hotelnya, terus kayak penginapannya tuh udah ada store history apa aja gitu kan. Dan apa namanya, sebelum kita ke sana itu di kantor satu kantor tuh rumornya udah yang waduh gimana nih gitu kan, ternyata ini gitu kan. Jadi ya gimana dong, namanya udah gathering ya kita harus jalan gitu. Udah didaftarin juga kan. Yaudah udah tuh akhirnya kita nyampe sana ya rame sih kan, kita ada beberapa bus ya di sana tuh nyampe sekitar ada kali 300 orang ya. 300 orang ya? Iya, dalam satu. Oh, berarti si tempat penginapan ini cukup besar dong? Dia itu berbentuk resort sih. Resort ya? Ya, resort. Jadi bener-bener yang dia di tepi pantai gitu kan. Dan tempatnya juga luas gitu kan. Karena kan kita butuh yang ada kayak tempat untuk outbound game, gitu ya? Outbound gitu. Ya, game-game outdoor gitu. Jadi terpilihlah di situ, ya udah kita udah nyampe sana. Kita prepare segala macam, kita beres-beres ya kan, terus kita dari pagi itu memang udah ada acara dari panitia dari pagi sampai malam lah gitu kan. Oh, jadi singkat cerita lu datang ke si resort ini jam berapa? Jam dari siang, jam 12. Datang tuh jam 12. Kita check-in lah gitu kan. Ini di lokasinya udah lu mau spill gak? Di mana tadi? Di Anyer. Oh, lokasinya di Anyer. Kebetulan kita habis dari Anyer ya kemarin. Oh iya, habis dari Anyer. Jadi lokasinya di Anyer, lu datang jam 12. Betul. Nah, pertama kali lu datang ke Anyer atau ke lokasinya, apa yang lu rasain di situ? Mungkin karena gua orangnya, ya jujur aja agak penakut ya. Iya sih. Ya kan lu tahu ya. Jadi udah datang itu tuh emang suasananya tuh kayak kalau misalkan di kuping gue gitu kan, kayak udah terdengar sound-sound horor yang biasa di TikTok atau di IG gitu. Jadi pas masuk itu bener-bener yang kita di bus nih ya kan, itu pas masuk aja tuh kita udah kayak oke gitu kan, maksudnya kayak suasananya udah. Secara bangunan gimana? Karena mungkin secara bangunan dia udah tua gitu bangunan. Ini jujur ya, kalau Asep tuh belum cerita sama kita ya. Asep tuh belum cerita sama kita pengalamannya di Anyer ini, tempatnya di mana dan lain-lain. Jadi kita ini pertama kali dengar. Gue sih pengen ceritainnya karena bakalan keinget terus. Jadi ini kalian dengar, kita juga pertama dengar, jadi kayak kita sama-sama dengerin. Nah, itu pas pertama datang kondisinya kayak gimana pas jam 12 itu? Kayak kondisinya mungkin memang rame kan. Jadi kan kita gue terakhir datang nih gitu kan. Bus kita udah terakhir datang dan kita langsung disuruh makan gitu kan, makan siang sebelum check in kan. Check in dikasih kunci kamar ya kan. Nah udah tuh gua dapet kamar yang isinya tuh berlima. Jadi ada tipe kamar yang satu kamar tapi dia ada extra bed gitu kan. Jadi satu kamar plus extra bed, jadi isinya berlima gitu kan. Ya udah terus. Nah, tapi yang lucunya nih, gue sebenarnya bukan dapat kamar yang di balkon itu ya, maksudnya yang berlima itu. Tapi gue tukeran nih sama orang karena pas gue lihat dapat kamar yang gue sebenarnya gue itu cuman satu kamar dan tipenya itu bukan yang ada balkonnya. Dan itu bener-bener kamarnya itu ya kalau gue bilang creepy ya. Karena bener-bener yang out gitu, terus pencahayaannya itu nggak terlalu terang gitu. Jadi bener-bener yang ini, terus akhirnya gue mutusin aku pindah ke tempat temen gue aja gitu kan. Udah tuh akhirnya gue yang agak ini kan, maksudnya yang oke lah rame-ramean gitu kan, jadi gak terlalu inilah. Terus udah tuh akhirnya kita main game sampai sore ya kan di pantai itu kan. Posisinya masih yang rame lah gitu kan. Terus akhirnya setelah selesai kita beres-beres, mandi ya kan, untuk ke acara selanjutnya tuh yang di jam. Itu masih siang? Masih udah sore. Nah berarti kondisi si penginapan itu yang datang tuh emang cuman rombongan lu atau emang tamu lain juga ada? Tamu lain banyak. Tapi secara kapasitas mereka tuh masih laku sama tamu lain juga. Kalau menurut gue sih kalau mungkin di weekend kali ya. Jadi gue lihat pas pada saat kita lagi kumpul-kumpul di luar itu, mungkin di area kolam renang gitu kan, banyak yang kayak keluarga gitu. Mereka pada berenang gitu kan, karena dia posisinya itu ada kolam renang, ada dua nih. Karena kan dia resort kan ya, jadi gedungnya itu kan banyak ya. Jadi ada beberapa tamu yang memang lagi pada santai-santai di kolam renang gitu. Jadi langsung di situ kalian dikumpulkan buat acara selanjutnya. Nah itu di situ emang udah ada kejadian-kejadian yang menurut lu janggal atau gimana? Enggak sih. Jadi kita memang lagi rame mungkin ya. Jadi ya udahlah kita lagi fokus ke
game, having fun, seneng-seneng gitu kan. Jadi nggak ada kepikiran buat yang mikir macam-macam gitu kan. Kita juga pikirannya udahlah, gue juga nggak terlalu mikirin banget karena kan sama temen kan ya udah kayak lu kita bertiga misalkan nginep di mana, jadi ya udahlah gitu, fan aja gitu kan. Sampai malam itu kita sampai selesai, sampai dia acaranya itu close jam kalau nggak salah jam 1:30 deh. 1:30 pagi. 1 pagi dini itu hari ya? Iya, beberapa orang doang ya, tapi kalau yang kayak lu sendiri? Jadi, nah kalau gue tuh jam sampai 10:30 juga? 11 sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita, gue karena kan terakhirnya itu tuh kayak ada acara apa yang namanya? Iya, punya free time lah ya, gitu free time-nya. Dan ada beberapa yang masih di situ dan teman gue yang 5 orang di dalam kamar ini tuh ada yang masih di luar. Jadi udahlah dia kita nah sekarang nih. Dan lu sendirian di kamar enggak? Nah ini dia nih. Jadi ini nih gongnya di sini nih. Maksudnya apa namanya, cerita sesungguhnya yang tentang si nggak gua cut kok. cerita ya, ditit lah nanti tentang resortnya ini. Aduh maaf ya. Jadi cerita sesungguhnya tuh ada di situ. Jadi kayak sekarang gini, jadi 10:30 gue udah nggak mau ngikutin acara itu lagi. Terus teman gue ada satu orang yang dia juga sama, dia udah ngantuk gitu kan. Terus akhirnya kita ke kamar lah gitu kan. Nah, oke, sebelum gue cerita itu tuh, jadi gue kasih gambaran dulu kamarnya itu. Ya lu gambarin suasananya, terus kayak jadi, ruang lorongnya gimana? Gue dapat gedung yang kan dia ada 2 gedung nih ceritanya gitu kan, kiri dan kanan lah gitu catatan. Nah, gue dapat gedung yang di sebelah kanan, gitu kan. Oke, itu gue dapat di lantai 4. Oh, dia berarti kondisinya berapa lantai? Dia ada sekitar 6 apa 5 gue lupa. Jadi gitu. Kita tuh emang. Nah, itu naik ke situ lift. Nah, ini lagi nih liftnya itu. Dia nggak bisa muat lebih dari 3 atau 4 gitu. Jadi bener-bener nggak bisa jalan gitu. Dan orang pada bilang si petugasnya pada bilang nggak jangan lebih dari berapa gitu. Gue nggak ngerti deh. Jadi kayak bener-bener nggak bisa ngangkat gitu. Ada notif kalau berat. Jadi akhirnya dibatasin gitu dan kita nunggu lift kan lama ya. Karena banyak beberapa orang dan liftnya cuma 2 itu. Gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan biasa kita langsung lewat tangga kan. Nah, kita harus ngelewatin tangga itu kan kayak banyak lorong gitu kan. Dan gue kasih tahu ya, jadi posisinya si gedung itu tuh mirip apartemen kalau gue bilang. Dan lu pernah lihat apartemen yang di Pengabdi Setan 2? Yes. Itu posisinya bentuknya seperti itu. Cuman lebih terang aja. Tapi secara bangunan enggak? Secara bangunannya kumuh gitu juga. Sebenarnya bukan kumuh sih, kayak enggak terawat. Jadi karena saking udah lamanya. Saking udah lama dan kayak misalkan ornamen kayak kayu-kayu gitu banyak yang kayak rapuh gitu. Dan ada satu tempat yang gue lewatin, jadi kan posisinya kita kan kotak gini ya. Nah, gue posisi di sini, kamar gue di sebelah sini, dan gue harus jalan siku gitu kan. Nah, pas pada saat gue ngelewatin sebelah sini, itu tuh ada kayak, gue nggak ngerti ya, kayak ada buat pipa gitu kan. Itu dia kebuka gitu kan. Apanya? Kan ada kayak pintu. Gitu. Iya, yang kayak ngek gitu. Nah, itu kebuka, benar-benar kebuka, dan itu kebuka sendiri gitu. Bukan kebuka sendiri, maksudnya emang kebuka. Dan itu kan kayak bikin orang terdistract. Iya, kayak kepo gitu kan. Iya, ini. Dan posisinya itu emang agak kurang. Itu deket kamar deket kamar lu gak? Cuma lewatan doang. Dan setelah gue ngelewatin lorong itu tuh bener-bener yang nggak ada orang sama sekali dan bener-bener sepi. Nah, itu posisi kamar gue seperti itu ya. Jadi setiap gue mau ke kamar, gue harus ngelewatin itu terus gitu kan. Makanya dari sore itu kalau misalkan ya gue harus bolak-balik untuk ngambil apa gitu kan. Itu tuh agak ini kan. Jadi gue memberanikan diri aja dulu. Tapi lu nginep di situ berapa malam emang? Cuma semalam. Kalau misalkan lu lihat dari lantai 4, itu kayak model apartemen yang bener-bener nggak terbengkalai sih kalau gue bilang sih ya. Tapi ya masih bagus sebenarnya, maksudnya semuanya masih lengkap gitu. Cuman kayak sepi, bener-bener sepi. Tapi secara staffnya ada mereka. Nah, maksud gue kayak staff normalnya penginapan gimana ya? Nah itu dia, kalau pas di gedung gue itu bener-bener nggak ada orang sama sekali yang kayak warawiri petugas jalan itu nggak ada. Yang ada hanya di ruang resepsionis lobby tengah-tengah. Tapi lu ke kamar diantar nggak?
Iya enggak dong. Nggak diantar? Enggak, bener-bener sendiri. Oke. Itu dan gue pernah gue beberapa kali bolak-balik ke kamar temen gue untuk ngambil sesuatu. Itu ya untungnya masih sore ya, jadi ya udahlah sendirian coba sendirian. gitu. Nah, gue tapi lu nggak ada ngalamin. Gue nggak sukanya itu yang di lift sih sebenarnya, karena lorong liftnya itu kayak gimana ya? Sebenarnya gue punya cerita juga yang liftnya, karena emang gue kan tadi lu sempat keceplosan kan. Nah, namanya itu kan resort apa? Nah, itu followers gue tuh pernah cerita tentang lift itu. Ah, serius? Ada cerita. Nah, itu dia. Tapi sekarang lu beresin dulu cerita lu, nanti kita bahas yang soal dari followers gue. Oke, terus lanjut lah. Gue setelah jadi jam 10:30 itu gue udah capek kan, udah ngantuk, udah pegel ya kan. Terus temen gue udah juga capek. Baliklah gue ke kamar gitu kan. Kita bilang sama temen gue yang satu lagi, gue ke kamar duluan. Oke, ya udah. Jadi kan ada 5 orang nih, di 2 di dalam, 3 di luar gitu kan. Nah, gue ngambil yang di luar ya kan, di deket balkon. Jadi balkonnya itu dia ada 2 nih, balkon ruang tengah sama balkon kamar. Ya kan, ya ibaratnya luas lah gitu kan. Jadi dan untungnya kamar gue tuh nggak yang penerangannya nggak yang redup, jadi benar-benar terang lah gitu. Jadi gue masih aman lah. Nah, dimulailah di situ 10:30. Itu baru 10:30 malam. 10:30 malam, ya kan. Dan kondisinya tinggal berapa orang di dalam? Gue baru berdua nih ceritanya, ya kan. Nah, yang berdua itu, jadi gue tiduran nih. Gue nggak berani mandi kan waktu itu. Ya udah gue mandi aja. Gue langsung rebahan aja kan. Gue rebahan, main handphone ya kan. Nah, sialnya ya kan, si teman gue ini nelpon ke balkon. Gue ditinggal sendirian di kamar gitu kan. Dan mungkin gue nggak tahu ya, karena gue udah ke distract gitu kan. Jadi dari awal gue udah ke distract gitu kan. Gue berusaha untuk kayak nguatin diri buat oke lah. gue nyetel musik aja gitu kan. Gue buka si setel musik gitu kan. Kok ini teman gue di luar kagak, dia nelpon gitu kan ceritanya. Gue nggak balik-balik anjing, gue bilang terus ya udah apa namanya, gue tungguin setengah jam kagak kelar itu orang nelfon kan. Udah gue diem, gue sambil tidur kayak masih ke distract aja kan. Udah gue berusaha positive thinking aja dulu gitu kan, karena teman-teman gue yang lain masih di luar kan. Udah tuh akhirnya teman gue masuk, ya udah tuh gue udah seneng kan. Udah akhirnya kita ngobrol gitu kan sampai jam berapa ya, 11:30 deh. Nah akhirnya 11:30 sampai jam berapa itu masuklah mereka satu persatu gitu kan. Kayak sisa 4 orang kan, 4 orang nih. Tapi ternyata ada satu lagi sih tambahan, jadi kayak mereka ada 1 orang yang mau gabung sama kita gitu kan. Yaudah gue bilang ayo setengah. Nah itu lu mulai berasa ada anehnya itu pas apa? Oke, jadi pas anehnya itu ini sebenarnya bukan ya lu juga nggak tahu kan itu ya, itu gue nggak tahu apa kejadian. Jadi, apa posisinya gini, kita udah tidur, gue udah berusaha untuk tidur kan. jam 12, jam 12:30 itu gue udah berusaha untuk tidur. Nah ada nih satu teman gue tidurnya tuh nggak karena dia kayak main handphone gitu kan. Terus yang satu udah pada tidur ya kan. Terus dia tuh tidur di kayak meja apa namanya, dapur. Jadi meja dapurnya nyambung sama tidur di meja. Iya, jadi dia tidur tidur ayam lah gitu kan ibaratnya. Nah gue posisi gue udah tidur tuh deket TV gini kan. Terus akhirnya apa namanya, jam 1:30 kayak kalau nggak salah ya. Gue inget banget tuh, gue udah tidur dan gue tuh kayak berasa lagi mimpi. Terus tiba-tiba bunyi ting tong gitu kan, sekali doang. Itu bel dan gue denger jelas banget ya kan. Oke, udah nih itu 1:30 pagi ya, 1:30an kalau nggak salah deh. Pokoknya gue lupa ya, gue nggak lihat jam juga sih, cuman kayaknya perkiraan gue 1:30. Oke tuh ting tong sekali doang ya. Terus teman gue ternyata bangun juga yang lagi tidur di kursi. Jadi yang denger tuh berarti di meja itu. Yang denger cuma bukan lo ya. Kursi sama meja. Berarti yang denger bukan cuma lo ya. Berarti emang gue kan udah tidur nih. Terus gitu kayak namanya udah setengah tidur gitu, terus ada bunyi kan pasti kan kita ini ya ngeh gitu kan. Udah tuh ting-tong sekali kan. Temen gue langsung bangun, gue juga bangun dong. Terus gue bilang siapa tuh gitu kan. Buka gitu apa dia bilang gue nggak bilang buka sih, siapa itu gitu kan, kayak gue pikir teman gue gitu yang mau datang. Teman gue dengan ininya dia mungkin masih ngantuk gitu kan. Terus dia ke pintu gitu kan. Pertama dia lihat dari lubang itu kan, biasa lubang pintu gitu kan. Dilihat nggak ada orang bener ya.
gue lagi posisi tiduran kan, terus gue yang udah kepikiran gue udah macam-macam ya namanya orang penakut ya, mohon maaf. Dibuka lah, lo tau nggak bukanya lebar banget kan, gue bilang. Terus dia langsung nengok kiri, nengok kanan, nggak ada orang sama sekali. Dan itu bunyinya emang cuma sekali doang. Kalau misalkan teman gue ya, kalau misalkan dia iseng pasti enggak, maksudnya kalau memang mau masuk gitu pasti kan ding dong, nggak bunyi, nggak ada yang ngangkat, ting tong lagi ting tong. Ini cuma sekali doang, dan dia langsung buka, nggak kiri nengok kiri kanan, itu nggak ada. Dia langsung gue langsung gue bilang siapa? Namanya Rengga kan, gue sebut aja namanya. Gue manggil Rengga, gue siapa? Nggak ada, katanya tutup, gue bilang gitu kan. Iya, terus dia kayak orang yang namanya lagi ini kan, ditutup lah gitu kan. Udah tuh. Terus siapa, gue bilang gitu kan. Nggak tahu, nggak ada. Aduh, gue langsung anjing gitu. Terus langsung ditutup dan udah gitu aja. Nggak ada kejadian ting-tong itu. Nggak ada kejadian apapun dan itu masih sampai sekarang masih misteri lah. Ya, itu temen lu atau emang ada makhluk lain yang emang iseng. Cuman kan karena gini posisinya tuh kan kita udah terdistract ibaratnya, jadi kayak aduh parno lah ya kalau ya. Nah temen gue balik tidur, terus akhirnya datanglah semua orang yang teman-teman gue udah pada ini, akhirnya dia datang juga kan. Udah tuh semua kita udah ngumpul, udah tidur semua kan. Dan gue pun tidur tapi udah nggak bisa tidur bener-bener tidur, jadi kayak tapi kejadian horornya lebih dari satu dong pasti. Nah itu akhirnya gue kan cerita kan, oke, ada itu sampai pagi kita udah nggak ada kejadian aneh lagi kan. Maksudnya ya udahlah, mungkin itu kemarin itu ada yang iseng atau apa gitu kan. Mungkin dia lewat terus mencet atau gimana, gue nggak ngerti kan. Terus akhirnya udah tuh besok paginya kan kita sarapan kan, maksudnya udah selesai. Nah si teman gue ini kan ada yang tidur di balkon. Kok di balkon? Masuk angin dong ya. Di kamar ya kan, sebelah yang memang sendiri dia? Berdua. Dia teman gue berdua. Nah gue berempat tuh di ruang tengah. Di tengah kan. Udah tuh. Nah gue nggak ngerti mereka pada buka omongan apa gue gitu kan. Gue besok pas dia itu dia nanya, dia ngomong gitu kan, si yang tidur di mana, di kasur itu kan. Bilang katanya sekitar jam 2-an apa jam berapa gitu, ada orang di balkon. Di balkon katanya. Orang tuh maksudnya tampilannya kah, bentuk? Nah tapi kalau kata ceritanya temen gua, orang kok katanya gitu. Dia sampai ngomong, woi lu ngapain gitu kan. Dia ngomong karena mungkin dia kayak setengah sadar gitu kan. Dia ngomong, woi ngapain lu gitu kan, atau apa gitu. Gue nggak tahu nih cerita ininya gimana, gue mesti nanya lagi nih. Cuman yang si teman-teman gue cerita itu katanya itu si namanya si Johannes atau gue lupa. Jadi kita beda divisi kan. Itu katanya kemarin ngelihat orang di balkon jam berapa gitu. Gue langsung kepikiran yang semalam kan, gue bilang gimana nih, gue bilang gitu kan. Gue yang tahu cerita gue doang di balkon. Orang. Berarti itu lu lantai berapa? 4 kan? 4. Nggak ada akses sama sekali buat orang bisa sampai ke balkon harusnya, logikanya. Kalau kata temen gue tuh, jadi balkonnya itu kalau misalkan samping ke samping tuh bisa ngini loh. Apa sih namanya tuh kayak sekat per kamar lah. Jadi kayak lu kalau mau loncat dikit pegangan tuh bisa ke samping. Nah itu yang gue nggak tahu itu orang atau bukan gitu. Karena si teman gue ini juga bilangnya sih orang, tapi kan kayak orang yang mau, jadi kan jadi gini, balkonnya itu kan yang kamar sini, ruang tamu sini. Nah dia dari kamar ini kan dia ngeliat nih, ada orang yang mau ke balkon gitu. Lihat orangnya, bayangannya atau apa? Kelibatannya doang. Karena mungkin dia setengah sadar gitu, jadi kayak dia ngakunya itu orang, atau kayaknya gue ngeliat kok ada orang di situ. Ya gue nggak tahu itu siapa gitu kan. Cuman kan balik lagi ke yang gue ceritain tadi, itu kok bisa pas gitu kan. Apakah benar itu iseng, ada yang iseng gitu kan, atau memang orang yang benar-benar iseng. Nah gue pernah bilang gini ke temen gue, apa jangan-jangan ini suatu modus gitu kan. Jadi dugaan lo tuh antara makhluk halus atau emang makhluk beneran yang emang kriminal, mau ada jahat. Gue takutnya gini, kenapa gue bisa bilang gitu, karena posisinya gini,
mungkin ya kalau kita secara detektif ya kan. Terus? Jadi mungkin aja orang itu mencet bel supaya kita fokus di pintu gitu kan. Sedangkan waktu itu memang posisi gue balkon itu nggak ada yang dikunci. Nah gue nggak tahu ya, mungkin dia nyari handphone atau apa segala macam barang-barang berharga gitu. Ya, ini kemungkinan ya, kita nggak bisa logika. Kita nggak bisa membenarkan itu juga gitu. Tapi ya dua kemungkinan itu aja sih. Cuman kan karena gue udah kedisek sama si serem-serem itu, jadi ya udah. Pas abis itu untung lu dengernya paginya kan? Paginya. Tapi lu tetap tidur kan di sana? Tidurnya tidur ayam ya, karena gue masih agak ngeri dan akhirnya sampai, karena gue bukan ngeri ke si orang ya, tapi si takutnya tiba-tiba gimana gitu kan, gue nggak bisa kan kayak gitu kan. Pas subuh gue baru tenang. Karena udah gitu kan. Jadi gitu ceritanya. Oh, jadi selama di sana lu ngerasa lu sendiri ngalamin yang mengubah positif vibes ya di situ. Tapi karena kejadiannya ternyata ke gua gitu, jadi tapi emang secara kenyataan di sana emang lu nggak menemukan apapun kan, cuman bel itu sama cerita teman lu yang emang kata lu setengah sadar. Setengah sadar tuh baru bangun atau mabok nih? Nggak tahu, mungkin dua-duanya kan. Ya, jadi kayak dia ngelihat kayak ada orang di balkon gitu. Betul. Tapi kalau yang kondisinya emang secara logika nggak mungkin ada orang di balkon. Tapi kalau misalkan dia cerita dia ngelihat, berarti kan kemungkinan 50%-nya tuh lebih besar dong. Nggak mungkin dia ngelihat dalam ibaratnya bohongan gitu, dia cerita bohongan gitu, nggak mungkin gitu. Ya karena gue seumur-umur selama konten di hotel tuh dari 2021 sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah ada yang aneh-aneh sih dalam hidup gue. Satu hal lagi yang gue nggak terlalu suka tuh kamar mandinya sih. Oh, di situ juga? Iya, jadi kamar mandinya tuh gue kan sekali mandi doang tuh waktu pas pagi sore ya kan, pas mau acara itu. Jadi tuh gue terpaksa mandi kan, jadi ya udah vibes-nya itu benar-benar yang kurang nyaman sih kalau karena bilang. Ya mungkin nggak nyamannya gara-gara rusak kah atau emang karena propertinya mungkin udah ada hal yang bikin lu ganggu dari kotornya, aromanya atau apanya? Ya mungkin dari segi aroma kali ya. Kenapa emang dari aroma? Itu kayak bau amis gitu. Kamar mandinya bau amis. Tapi mungkin perasaan gua doang ya. Cuman mungkin karena kita juga banyak orang yang make gitu kan. Tapi dari awal sih memang kurang nyaman aja gitu. Tapi kalau emang ngedenger bilang lu kamar mandinya bau amis, emang banyak banget sih orang yang komen ke di Instagram DM ataupun di konten-konten gue ceritain salah satu penginapan ini. Dan kayaknya emang sama kayak penginapan lu tempatin, dan aromanya juga emang mereka bilang kayak bau amis gitu. Dari kamar mandinya gue juga nggak tahu. Tapi gue sebagai orang yang dari kecil di pantai ya, emang beberapa tempat selalu bau amis tuh karena emang campuran laut. Laut ya. Ya, secara logika gue ya, kalau itu karena emang bau amisnya laut, kayak ya pokoknya percampuran kayak gitulah. Kalau di kota kan bau pam ya. Ya, kayak gitu bau lumpur gitu kan. Kalau di sana kayak emang baunya bau amis kayak gitu logikanya ya. Kita udah ini. Iya. Terus kayak yang ngomongin tadi lift juga. Nah, itu gue nyambung yang lift karena gue denger cerita dari beberapa followers gue. Di situ juga emang lift jangan pernah jalan sendiri di lift dan lorongnya. Gue pernah lo waktu. Nah, makanya kayak jangan pernah jalan sendiri di lift dan lorongnya, karena di situ yang emang sering kejadian kalau emang kayak gitu-gitu. Ya kalau gue sih kayak sendirian sih. Kalau kebetulan di resort itu gue belum pernah ya. Jadi gue nggak tahu apakah emang itu benar atau enggak. Cuman kalau di tempat lain, di hotel lain, gue sendirian sering kayak ngambil paket, ngambil makanan ojol dan lain sendiri. Nah kalau misalnya di villa itu gue belum pernah ya. Kita lihat nanti apakah kita dapat kesempatan buat kesana atau enggak. Tapi terus liftnya kecil sih. Liftnya kecil. Ya gue sih ngedenger cerita dari orang emang lift dan lorongnya tuh jangan sendirian deh bang. Nanti di situ tuh titiknya kalau lo sendirian bakal kena ada hal sesuatu. Dan satu lagi gue baru dapat update dari followers gue. Ada cerita temennya sampai sekarang hilang nggak ditemuin gara-gara dia tidur di resort itu, terus jalan entah sadar entah enggak dia masuk ke area lautnya, hilang.
Terus udah dicari sama tim SAR, udah dicari sama dukun, nggak ketemu sama sekali. Baru nih. Komennya sih baru beberapa waktu lalu lah, jadi kayak dia DM dan komen kayak gitu-gitu, terus kayak wow, segitunya. Tapi sampai detik ini gue masih tetap nggak percaya, bukan nggak percaya, gue nggak sombral ya, maksud gue lebih ke itu tergantung orang sih kayak masing-masing kan. Karena emang sebagian orang juga yang udah pernah nginep situ, bang, gue sama family gue kayak hampir tiap tahun ke situ setahun 2 kali, nggak ada apa-apa bang. Kan. Tapi sebagian orang juga bilang, gue saksi temen gue hilang di situ, temen gue sampai sekarang nggak ada dan dinyatakan hilang sama tim SAR. Bahkan gue sempet 2 hari di sana nemenin tim SAR buat nyari temen gue, sampai sekarang nggak ketemu. Tapi nggak ada CCTV atau apa gitu? Nggak ngerti kalau itu, gue belum detail. Nah mungkin nanti kita bakal pilih followers buat cerita langsung di sini. Ya pokoknya gitu lah ya cerita lo di resort kali ini. Semoga nanti cerita Gerbek Hotel episode selanjutnya kita bisa ngajak banyak hotel yang ada yang mau sharing ke kita. Sebenarnya nggak harus cerita horor sih, tapi kayak bebas. Sebenarnya cerita Gerbek Hotel ini cerita dari teman-teman online gue, cerita dari rekan-rekan gue yang penginapan di hotel atau di villa. Ada yang punya pengalaman seneng sahabatnya dikasih surprise. Pokoknya cerita seru apa aja tulis di kolom komen, nanti kita lanjutin dari DM atau di WhatsApp dan lain-lainnya. Kita bikin cerita selanjutnya, cerita Gerbek Hotel selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Ya siapa tahu nanti kalian juga kebagian buat nginep acara kantor di sana. Biar sama sama nggak? Bener nggak? Nah coba gue sih nggak ngajak tebak-tebakan ya, tapi kalian ya bisa tebak sendiri di mana lah untuk yang diceritain sama. Mungkin nanti ada yang komen di sini kak gitu ya. Pasti ada sih. Oke, makasih teman-teman semua yang udah nonton. Semoga video cerita Gerbek Hotel episode 1 ini bisa ada episode 2, 3 dan selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Adetora TV. Ngeng.